Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tahu Allah. Makanya orang Takalo acuk di kerajaan di orang Maliang. Ya kan, kalau rumah tidak bapasak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, walaupun orang lalu tu lebih kare angoknya dari orang jago. Ambo alunado mencari orang duduk kan betul. Anda do mencari. Tapi kalau orang lalu, acuk menengah angoknya kadang dari orang jago. Iya kan? Nah, jadi tidur dalam doa bangun tidur tadi disamakan oleh Allah dengan mati. Walaupun seluruh komponen tubuh kita bekerja selain dari otak. Jadi otak diistirahatkan di Allah ketika lalu. Selain itu bekerja paru-paru segala macam kerja. Begitu nikmat Allah kepada kita untuk istirahat, otak tidak diaktifkannya, tidak tertidur pulas. Rupanya jamaah musalla Nurul Muflisin pagi punya jagoan Allah balik sadonya. Idui balik. Ya idui. Baik, atu mulai lo ibadah balik seperti yang kita lakukan pagi ini. Semoga itu kaum muslimin apa yang kita lakukan karena hidup kita ini memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada kami. Jadi kalau ada orang mengurus pekerjaannya apa saja modelnya, lalainya beribadah, itulah manusia yang sangat rugi. Mengurus pekerjaannya di dunia ini, lalai dia beribadah. Apalagi tidak beribadah sama sekali. Salat indah, puasa indah, bersedekah indah. Idui awak mangko selamat ibu-ibu, bapak-bapak kan ada ampe. Ya kan? Yang pertama salat. Yang kedua sedekah. Kata Nabi, orang yang salat dan bersedekah, orang itu akan sehat mentalnya. Kalau tubuh kau pak dengan bertambahnya umur atau kurang kesehatan. Tapi orang yang salat dan orang yang bersedekah itu mentalnya akan sehat. Ya kan? Jadi 3S, salat, sedekah, sehat mental. Kalau sakit tubuh boleh ya tambah umur. Ya kan? Kita cari para jemaah banyak macam-macam penyakit. Tapi sabar pula menghadapi penyakit itu diansu-ansu oleh Allah mabian dosa. Untuk menghambat kegiatan kita salat sedekah tadi, ada es nan kampe itu nan gadang. Namanya syaitan. Es dia deh. Kalau kita bisa melalui gangguan setan itu, es dia deh. Surga. Ya kan? Salat, sedekah, sehat. Tapi untuk mencapai itu kita diganggu deh setan. Misalnya sakit awak ko, lah berkali-kali dokter mengejennya merokok je pak. Paru-paru apa? Kau lah tabuk-tabuk. Hanya bisian deh setan. Tak ketentu deh dokter tu. Ketika awak hidup kau merokok, kalau mati tak bisa lagi. Merokok je lah setan. Ya kan? Itu sangat banyak mempengaruhi orang. Kalau di Indonesia tahun 2024 pun yang dipengaruhi setan tu banyak orang KPU. Ya. Ini kan nyoki cuah metong suara. Suara.
Kalau kita gagal menghadapi setan, ndak es ledo neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang terhormat, kalau kita mengandalkan terus memperturutkan hawa nafsu, kata Nabi itu nafsu gua secara umum nafsu gua ba'a. Lau kana ibnu Adam wadiyani min zahabin. Sekiranya diberi anak Adam itu emas 2 lembah. Nah, kita kenal lembah nanacok dilalui oto umum di Sumatera Barat kedua. Pertama lembah Anai, dan kedua lembah Sitinjau Lawi dia tenda ruang. Tapi dalam dan sinalai, sadalam tu lembah beratus meter dalamnya diisi juame 2 lembah tu. Lah itu kekayaan manusia. Labtagha thalithan. Dia akan cari yang ketiga. Macam itu nafsu itu. Kalau lah dapat 3 lembah ame, labtagha rabi'an. Inyo kacari nang kampe. Itu taruh. Begitulah nafsu. Maka di Minang disebut oleh orang tua-tua, nini kita kata mangguangan 2 perpatihan dan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Kata beliau, hawa bapantang kalintasan, nafsu bapantang karandahan, dunia rancak di muka, setan mahalau dari belakang. Min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Jadi sampai pintu penjuru angin awak dipengaruhi dek setan. Sarana dan prasarana setan itu ada dalam diri awak. Ada fujur. Mana dahulu sifat fujur di dalam diri awak? Jo sifat takwa. Dari surat Al-Quran yang kita baca, dahulu sifat fujur dari sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ke dalam diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Tidak boleh dibandingkan ayat itu. Fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Tidak boleh. Jadi Allah sudah mentakdirkan sifat fujur lebih dulu masuk ke dalam diri kita dari sifat takwa. Jadi sifat jahit itu dahulu masuk Pak. Tungko jahit orang KPU. Ya kan? Nyorugian 01. Ini Pak. Atau nafsu. Ya kan? Tidak bisa dibandingkan itu. Dan itulah hado saja bayi. Ketika bayi, ibu-ibu mungkin mengalami ya. Talai awak menyusuan anak dek kerajuannya lah mengeang-ngeang menangis. Ya kan alunjo disusuan lai. Atau biko disusuan, ambo mencari ya baganyinya. Ndak ambo menyusuan orang rumah. Abaganyinya nak kan ambo nya. Begitu-begitu muncul. Aku nyobitu-bituan linduknya. Ya kan? Ada doa susu itu kemunculannya balik. Allah masuk putih susu itu kemunculannya nyombermunya dah. Itu sifat fujur. Kemudian kalau kita bawa cucu awak kalapau, awak ambil yang kue, ya kan? Ambo dalam mencoba, tiba di rumah, agi hantan sekare nak. Ini bukan makanan orang tua aja juga ada amat tua kawan. Padahal ambilin awak. Atau sifat fujur. Atulah ado saja anak-anak. Sifat takwa ini baru masuk ke tubuh kita setelah kita dididik. Ternyata orang-orang yang dipengaruhi syaitan, sifat fujurnya ini tetap menominasi dari sifat takwa sampai mati. Itu mengaku ada orang mengaku agama Islam umur 80 halunya salat.
nambah kuasa di badannya itu taruh sifat fujur. Ada nama orang Ibrahim tukang cukunya, alunya salat. Lalu lagi ada apaan nama Ibrahim. Encak kalau dia je namanya. Kalau ndak kasar, salat. Ini berbahaya sifat fujur itu. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Kaum muslimin, kita baca seketik ya sejarah nafsu ko. Setelah nafsu ko diciptakan oleh Allah, Allah dimasukkan kepada awak lain. Ditanya oleh Allah, man anta? Engkau siapa kecil? Jawab nafsu tu, anta, ana. Bahasa sungai puanya, den, waang. Baitu kecilnya ke Allah. Dibakar selama 100 tahun dengan neraka sakar. Apa itu neraka sakar? Neraka yang paling panas untuk membakar orang tidak salat. Di dunia kau saja Pak, dipersamakan orang tak salat itu ndak lama gitu dengan. Ya kan? Orang ndak salat subuh disangajonya meninggal salat subuh Pak. Ya kan? Tu samo jo membunuh 1000 orang muslimin. Nyubunuh orang Islam 1000 orang. Asamo dosonya jo meninggal salat subuh sekali saja. Coba jangan orang mengaku Islam tidak salat selama hidup. Orang yang meninggalkan salat zuhur itu sama dengan meruntuh Ka'bah. Ka'bah itu diruntuh. Pernah dulu orang ke meruntuh Ka'bah itu tidak jauh dia ada Allah. Sama nak ke meruntuh Ka'bah. Namanya Raja Abraha. Ada cerita dalam Quran? Ada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran awabil tarmihim bihijaratin min sijil. Diutus oleh Allah burung ababil membawa batu-batu kerikil dari neraka. Maka dilemparilah tentara bergajah itu. Mati mereka bergelimpangan dan tubuhnya langsung lapuk. Ada. Nah, jadi sampailah ini nacok lalai ko salat gini anak-anak ujang. Nyoba kadang dalam ingat. Orang yang meninggalkan salat zuhur adalah tadi asar. Orang yang meninggalkan salat asar dan salat maghrib sengaja 1 kali saja, tu kalau inyo padusi samo jo bazina jo ayaknya dosonya. Bazina orang padusi ko jo ayaknya, asamo dosonya meninggal salat asar jo salat maghrib. Malah kaum muslimin kita yang salat ini, salat subuh, salat zuhur, tapi salat asar tidak dilakukan, maghrib saja. Itu tidak diterima salat awak dan subuh, zuhur tadi. Kalau salat asar diantian. Sebab itu disuruh dari Allah tu salat asar tu salat usta. Salat di tengah antara siang jo malam. Beko maghrib tu hari lah malam, lah bertukar tanggal. Ya kan? Orang yang meninggalkan salat isya secara sengaja itu dosonya indak rela Allah nyoi duit di bumi kok. Tapi banyak orang tak sembahyang nyo kayo duit jadi bumi. Iyo. Nya dia takdirkan di Allah kayo. Diizinkan di Allah nyoi duit, tapi Allah ndak reda. Semua yang dia punya itu akan menjadi bahan mengazabnya nanti. Baik di dunia maupun di akhirat. Azab di dunia apa? Rezekinya itu tidak akan berkah. Abihnya tidak menantu sih. Abih itu. Orang yang serupa itu
narakonya nanti narako sakar. Narako nampaliang ange masalakakum fis sakar lam naku minal musallin. Ya kan? Namanya menyebabkan engkau masuk ke neraka sakar kok kecek kawannya. Ya kan? Karena ambo ndak sah. Adi baka nafsu tujuh neraka sakar tu 100 tahun. Di kaluan ditanya balik, man anta? Serupa tadi je jawabnya. Engkau ambo. Nah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam suhu yang sangat dingin. Tak ada ukurannya deh, dinginnya. Kalau AC kan ada ya, 8 baleh derajat Celcius, 6 baleh, ya kan? Atau tidak ada? Sadingin-dinginnya. 100 tahun loh. Di keluar balik, ditanya, cuy itu je jawabnya. Anta, ana. Tidak dia makan di Allah. Rencana Allah 100 tahun loh. Sabulan ala sama je ibu menengah kaji. Kau nyala itu saya. Lihnya lah lama. Kemudian lunak suaranya. Ya Allah. Tak taluk dia mau nak makan kau ya Allah. Ampun ya Allah. Sebulannya. Dah sampai 100 tahun. Sadarnya lapar tu ditanya oleh Allah. Kalau di Basoli tak namanya. Sikoa. Kalau di Padang tak balik. Anak embo dulu na nomor 3 dibawa pulang kampung, dibawa ke rumah bakonya. Disuruh detik embo makan. Fadli makan lai. Indak lapar donek. Ba'ala nah tu dia menyuruh makan yang kecil non ndak lapar. Lapar tu kan senan cangok. Di baso tu. Iya kan? Di Padang tabalik baso tu teh. Nan lapar tu litak dia awak. Jadi non ndak lapar jono tu parui dia nan litak lai. Oh mantun nanya nete. Itu mengkoranca awak kumari pai berjalan ko ya leh baso orang awak. Iya kan? Nah, ini kalau tamu ibu orang piaman ada perusi berjalan nyo bertigo nyo seorang dari Majo dari Jakarta begagang aja pulang Jakarta aja sampai orang ini aja ini siapa ipawa besan awak adik andu awak aja awak seorang lakinya aja. Nah, kalau tak mengerti bahasa piaman barampe perusi semua pulang nyo seorang selakinya aja nyo ndak lakinya aja inyo surang saya na laki lah laki-laki. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, itulah dia anakmu tu dia lahir di Padang tu basonya baso Padang. Apa kata nafsu ketika lapar itu ditanya? Man anta? Barunya menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya ini budak engkau ya Allah, engkau Tuhanku. Tiko-tiko paruinya lapar. Lakanya nyomalawal lawali ajitulah nafsu. Ya kan? Begitu nafsu itu. Itu nanti masuk ke diri awak. Aduh orang bertanya, kau hendaknya masuk ini Allah dulu tu aman awak tu. Itu. Kalau ndak ada nafsu bu, semua aja melekat. Selama ko ibu mencari ambo dulu diundang mengaji ke siko orang ke memilih wali negari. Ya kan? Dulu orang sungai Pua ko menuduh. Ustaz kemang kampanyean orang ke jadi wali negari itu aja. Mungkin orang tak sanang calon itu. Ndak ada urusan ambo terus ambo orang Padang saya nang ke Minang tu ndak ada labor ruginya dembo. Ambo diundang mengaji. Jadi orang tu katanya ambo diundang mengaji kok kampanyean orang nantu jadi wali negara itu. Atanya tuh orang yang kalah tuh gini hanya manang jadi anggota DPRD. Ya kan? Ya kan? Jadi kok kalah awak cik sabar dulu. Tapi kok Allah ke menimbuan lain kalau awak ikhlas. Akan boleh orang buruk sangko seri itu Pak. Ya kan?
Ambo diundang dek calon itu mengaji. Tampaknya ada gedung dia tu. Dia kan hanya telepon ambo di orang nantak suko je calon tu. Ustaz Rizawadi ke kampanye wali negari je. Muju ambo lah ustaz pak. Kok mudo serupa Zaria dan ustaz ambo gisa munculnya tu tangan. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Akhirnya orang yang kalah jadi wali negari itu kini jadi anggota DPRD. Akhirnya memang nggak ada ngajinya. Kaum muslimin para jemaah kapak tangko yo adolo tutu izin orang nan maurus pemilu kau. Memang tu di gedung tu juga lihat ambo diminta kampanye di orang petigo tu. Lain apa tu nak ada pak kolas lada PI izin. Ya kan? Asia tu beliau tu ketua P3 Sumatera Barat Pak Aryadi. Orang tanya malam. Orang-orang nan masuk partainya tu terpilih. Untuk Sumatera Barat no free zone namanya. Tu orang masuk. Untuk siko kuri-kuri keteknya si Anam. Dipiki. Nah, itu terpilih adanya. Anam Pak Aryadi dan ketua tu tidak ada Pak. Iya, tidak terpilihnya. Itu kalau rasa bah mangkon legagal taruh ambo tu Pak Ustaz nyatanya kamu itu apa Ramayana atau apa punya usaha apa berhasil atau apa pemborong aja kali kami sih sadonya benar beli ada Allah aja ya kan kalau mengawi ya jual siku jual jari lapeh ujian jari itu memang seketik tak kawi dan punya bisa itu kalau jual siku bisa lapeh, kan? Jadi kalau lah jadi ustaz serupa membawa, kan? Ajan satu lo jadi anggota DPR nak kerajaan tu, ini terang ada pak tu. Banyak lo ustaz gini, satu lo jadi anggota DPR, kan? Dia lah jadi anggota DPR tu, dia lah cok iko, anda pergi ketubahnya main, kan? Kironya 5 tahun nang ketipu, tak terpilih deh. Orang saji nak mau nyepui lah. Jadi kerajo ko ado cici. Kok mapa wasi itu saya kerajo. Kok tukang itu saya kerajo. Ya kan? Ini apa? Ya kan? Jadi kerajo ko dia doi cie. Kalau sekali banyak tu anak tak terkenali tu. Nafsu tadi. Konayo, itu nafsu. Ya kan? Payalah ke pasar pembukuan 5:30 tu. Kena 2 pasar pembukuan ni menumpuak. Kan sinayan tu bukan akai. Bukan akai. Bukan akai. Payah tagak ke sinan tu itu semua. Onde-onde nak diwali. Ya kan? Alai kau nyebut orang kau nyebut campuran buah apel. Ya kan? Buah manggi, buah cemangko. Tu lagi santan. Ya kan? Tu lagi susu yang masuk ke dalam galai plastik. Baik kalau masuk air putih aja onde-onde cek babuko, dia ada je pengenal tu lah. Ndak, atu mangko ambo ke petang, ya kan? Ambo minta, ambo makan sudah tarawih aja lah. Karena lah diminum air sagale, nyobawan deh ustad, kaliki, santan, lah kenyambur. Ya kan? Nah, itu ibu-ibu bapak. Jadi nafsu itu hanya ya. Jadi kalau awak tidak diagian nafsu pak, anda maju negara kau. Tidak doa ingin nak membuat iko. Celialah malaikat. Ada malaikat terangga membangun masjid. Tidak ada. Adanya satu membuat baliho untuk calon wali negari. Tidak ada. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, salah satu kalau kita mau ya bahwa Ramadan kita berpuasa ini salah satunya untuk mengendalikan nafsu.
Kita lah sudah memasak segala sambal lah masak. Ibu seorang sedikit sambal tu. Harilah pukul 5 kerongkongan karyang. Orang tak ada menceliak tu. Pilih muat mencuba gulai tu. Itu ke sendok setiap. Terus minum air kat sekali. Lihat ada orang mau puasa je tu. Enggak. Itu nama pengendalian. Tapi bukan di bulan puasa saja. Realisasinya selama hidup. Kira-kira pejabatnya puasa. Ada enggak sudah puasa tu korupsi? Ada Pak. Lapis raya urunya lah korupsi. Artinya apa? Tidak terkendali nafsunya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin kita tetap minta bantu ke Allah. Sebab setan mengadu awak darwin. Kalau kita tidak ditolong Allah, tidak taluk melawan setan. Sebab itu setan tu gaya dari awak. Ketika Nabi Adam keluar di serugo seju Siti Hawa, kan setan tu menjelma jadi padusi. Ya kan? Kemudian sangat cantik. Siti Hawa timbul cemburunya. Ya kan? Oh, aduh padusi lain siko. Patui ambo dilarang de udah ambo pai kemari. Akan cek setan tu. Jangan basangko buruk lo kamboj. Ambo ko lah gaib. Kita ndak lo sama dah. Ambo bangsa jin, di sana bangsa manusia. Adinda berburuk sangko yo nampak. Ndak kambo ambil ke suami adinda tu do. Sabok kita lain, ambo jin sinan orang. Nang kedua ambo lah gaib. Barau mua kakak. Oh lah 6.000 tahun ambo di surga. Di Sarugo saja ibilih dulu lah 6.000 tahun. Ya kan? Apa mengkomodo jo nang kecil situ ambo memakan buah iko aja. Siti awal aku kan yo ingin lo awetmu muda ayo makan. Keluar darah. Akhirnya tabang pakaian sarugo. Itu kan. Orang gini itu juga orang banyak piti. Umur lah 60, lah mulai muko taruhan bawa. Ada piti lakinya banyak, apa ke Amerika. Bapelo am muko tu. Pulang sini yo untuk orang umur 40 yang rancak. Kira pembantu pulang kampung sadonya, terpaksa ibu ko membakar sarung. Dek mendaki na tapi tu layu muko tu balik. Lebih buruk dari sari. Ini bapak-bapak. Rupa muko tu balas. Balasti. Jadi ibu nak gaya-gaya kok. Jadi ubah-ubah je wajah. Dia terang ibu tu. Ya kan? Babadak setinggal di bandar juga saya badak. Kamu buat kerja itu tu badak di bandar-bandar tu tinggal. Apalagi kari pelo anjana lain. Yang menjadikan orang ingin muda terus itu apa? Nafsu. Padahal Allah sudah mengatur ya bahwa umur segini cukup untuk engkau. Ambo ketika umur 35 ke bawah, ya kan? Pulang ambo ke Wasoda, kecil anak-anak SMA. Bila ulang dah. Kini tak ada nak sebab kini mau budak kan boleh. Bila pulangnya aja. Atau kadi cat je rambut itu. Ya kan? Kadi peloknya wajah. Tak ada gunanya. Tagak siapa dari dulu aku. Itu tahu orang bersuat lagi. Ada nama paci kadindiang katagak. Ada nama paci yang pinggang. Ya kan? Nah, itu. Beko jalan punggung labeng. Labengko. Ini bapak-bapak. Ya bapak? Tak bisa dipemudah oleh. Karena itu fitrahnya. Jadi nafsu ko bapak-bapak kaum muslimin nyok kendalian awak. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita mohon ampun kepada Allah dan minta tolong kepadanya. Nafsu kita ini menjadi nafsul mutma'inah.
innah. Kalau nafsu awak lain nafsul mutmainnah bahaya. Lah meninggal awak di kamaninggal, dipanggil dia tahu dia Allah memanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan ridha dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan jamaah masjid Nurul Mukhlisin lu buat bagi Sungai Puah tapanggi sadonya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Biar nan lalu mendengar kaji tapangginya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu, tempatnya di dalam surga. Itulah kaum muslimin sambungan kaji awak malam. Sajak malam sampai pagi, segala nan salah itu dari ambo, nan bana dari Allah. Kalau salah ke manusia ambo minta maaf. Batang gadang nalah tapanje dahan joran tiang nan dititih. Salamu memanjik batang menitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak. Dek capek kaki tangan ambo, kajamaah musala Nurul Mukhlisin, ambo mohon dimaafkan. Jadi ke maaf mutua. Ibu-ibu nan menyediakan nasi pabukuan, makan itu menguatkan tenaga. Kemudian tenaga nang kuat dibawa baibadah. Mangko apa nan ambo makan menguatkan tubuh ambo baibadah, pahalonyo dapat di ibu-ibu nan menyediakan nasi jo pabukuan ke batang. Amin. Ya Allah, masuklah ibu-ibu ke dalam surga ya Allah. Ibu-ibu ingin capek masuk surga atau baah? Kalau ingin capek, matilah. Bang itu karena untuk masuk surga harus melalui proses kematian. Tidak bisa pindah dari Sungai Puah aku ke sini, harus mati dulu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kok iyo mati ya Pak. Mati ya Pak usnul khatimah. Bu, awak kali sehat-sehat gini kan? Untuk ukuran orang kaya. Tapi bisa enggak orang sehat kok tiba-tiba mati? Bisa. Ya kan? Ambok petang khutbah Jumat di Padang Panjang Masjid Jihad. Aduh jamaahnya tatap dake ambo duduk. Ambo tanya ada nak nampak lah dah ulus dah. Tak sakit-sakit ya dah. Jadi serupa awak kini wah pulang awak ke rumah tu paniang. Kalau sudah ngaji gua aku pulang lah. Paniang. Dibawa dia anak rumah sakit. Ya kan? Dari preso dia dokter aja dokter. Kalau lo itu cek dokter meninggal aset pacah pembuluh di kudunya, pembuluh darah je dokter. Atunya umuman deh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita nan subuh tadi menengah kaji Ustaz Wistawadi, tapi pulang mengaji beliau paniangnya larian dan anaknya ke rumah sakit. Dahulu beliau dari awal. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah kau kita pai melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu apa yang tanya? Jangan ingat. Tu nambah sanda di tonggak menengah kaji. Itu contoh saja. Jangan takuilah nambah sanda. Bisa saja Ustaz nama ngaji kau meninggal. Tidur di padang kau di jalan meninggal. Orang sanda sudah tahu tak? Ya bukan sopir ada lah. Ya kan? Nah, itulah yang paling dekat dengan kita itu kematian.
Sabalun kita tiba di sini, salah coba kesalahan, kita harusan yang memaafkan. Kalau dimaafkan ambo ibu-ibu bapak, ya sama-sama kita. Kalau Allah kita minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.